Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas TC21, mata kuliah Organization Development Strategy. Pada video kali ini, kelompok kami akan bahas mengenai study case Roaring Dragon Hotel. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Patricia Saverina, Abdurrahman Syah, Ali Farel Putra, Andreas Tumbol, Calvin Paulus, Ryan Calvin, Theophilus, Andina Stefandi, dan yang terakhir yaitu ada Vivi. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ada pada kasus Roaring Dragon Hotel ini. Yang pertama, permasalahan apa saja yang terjadi di Roaring Dragon Hotel sehingga menyebabkan transformasi atau perubahan organisasional gagal dilakukan. Yang kedua, pilih salah satu konsep organisasional model yang telah dipelajari sebagai pisau untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, jelaskan hasil analisis kelompok Anda. Dan yang terakhir, kemukakan rekomendasi intervensi apa saja yang dilakukan. Nah, untuk permasalahan Roaring Dragon Hotel yang menyebabkan terjadinya transformasi atau perubahan organisasional gagal dilakukan adalah yang pertama, kurangnya penyusunan dan perencanaan strategi dalam mengatasi krisis ekonomi Roaring Dragon Hotel dan kurangnya mendengarkan feedback dari para pelanggan sehingga menyebabkan jatuhnya Roaring Dragon Hotel. Yang kedua, manajemen gagal membangun hubungannya dengan para karyawannya sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan budaya antara manajemen dengan para pekerjanya. Selain itu, manajemen juga tidak memperdulikan feedback dari para pekerjanya. Nadler-Tashman Congruence Model sebagai pisau kami dalam menganalisis permasalahan yang terjadi pada Roaring Dragon Hotel. Nadler-Tashman Congruence Model terdapat 4 elemen, yaitu work, people, structure, dan culture. Semua elemen ini sangat mempengaruhi bagi performa pada perusahaan itu sendiri. Dapat kita lihat pada kasus RDH, yaitu manajemen HI telah gagal melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan para karyawan yang ada di RDH. Hal tersebut terjadi oleh beberapa faktor, seperti terdapatnya perbedaan budaya dan nilai yang dianut, kurang pelatihan yang memadahi, serta kebijakan manajemen yang dinilai sangat ketat. Banyak pekerja yang sudah tua dan melakukan performa yang sudah kurang. Pekerjaan pun menjadi sangat santai bagi para pekerja yang digaji cukup besar. Melihat tidak adanya development, pihak pemerintah memutuskan agar RDH melakukan modernisasi. Pemerintah akhirnya memutuskan strategi yang akan digunakan, yaitu dengan bekerja sama dengan hotel internasional sebagai suatu organisasi dengan reputasi dan nama merek internasional yang tepat untuk mengambil alih manajemen RDH dan membantu mewujudkan potensi hotel agar menjadi sebuah hotel internasional yang terstruktur. Setiap karyawan diberi kontrak jangka pendek. Oleh karena itu, manajemen dan supervisor akan bekerja 8 jam sehari dan tidak dapat melakukan bisnis pribadi. HI juga menegaskan bahwa tidak ada staf baru yang akan dipekerjakan dalam waktu dekat. Dengan adanya standar kerja yang baru ini dari HI, banyak pekerja lama yang tidak mampu mengikuti perubahan sistem yang mengharuskan pekerja untuk bekerja di bawah pimpinan manajemen asing. Penggunaan bahasa yang berbeda juga menjadi salah satu faktor yang menambah ketidakharmonisan hubungan kerjasama antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang History of Roaring Dragon Hotel. Pada bulan April tahun 2002, pengambilan alih hotel oleh Fortune Team. Fortune Team menitikkan kepada efisiensi dan efektivitas para pekerja sebagai bentuk standar yang diterapkan HI. Perubahan yang dilakukan melibatkan pekerja lama yang memiliki kekurangan pada profesionalisme dan efektivitas dari kemampuan berbahasa. Bulan Juli, tim manajemen internasional HI tiba dan bergabung dengan Fortune untuk mengambil ahli administrasi front office, akun, food and beverage, housekeeping, dan departemen supply. Pada bulan Agustus, yang pertama, pemberian kontrak jangka pendek selama 3 bulan. Setiap karyawan yang diberikan kontrak jangka pendek yang menjamin posisi mereka selama 3 bulan, yang dimana 2 bulan tersebut dikonsentrasikan pada pelatihan dan diikuti dengan masa percobaan 1 bulan yang berfokus pada kemampuan, sikap, dan pendekatan terhadap pekerja. Yang kedua, semua manajer dan supervisor bekerja 8 jam sehari. Pada bulan September, yang pertama ada
penawaran paket redundasi. Karyawan yang dikontrak dengan layanan kurang dari 5 tahun akan ditawarkan paket redundasi sukarela untuk setiap tahun saat menyelesaikan layanannya. Yang kedua, tidak ada staf baru yang akan dipekerjakan dalam waktu dekat. Berikutnya, bulan Oktober. 5 orang talented staff member dari bagian front office dan F&B departemen mengundurkan diri dari RDH dengan adanya standar kerja yang baru dari HI. Banyak pekerja lama atau older employees tidak mampu mengikuti perubahan sistem yang mengharuskan pekerja bekerja di bawah pimpinan manajer asing dan memiliki skill pelayanan seperti hotel di bintang 5. Selanjutnya, bulan November. Diberlakukannya program redundansi dengan tujuan untuk melepaskan 60 pekerja per minggu dari awal bulan November. Tidak ada peringatan dalam pemberhentian ini agar tidak menyebabkan kerusakan ataupun pencurian peralatan. Juga tidak ada pernyataan resmi tentang mengapa karyawan tersebut tidak lagi dibutuhkan. Pada satu malam, hanya terdapat satu pelanggan yang membayar untuk menginap di hotel. Pada akhir November, muncul kekhawatiran bahwa hotel tidak memiliki cukup dana tersisa untuk membayar biaya operasional, termasuk dengan gaji karyawan. Tidak ada pemesanan grup tour lanjutan di masa mendatang, juga banyaknya pekerja muda yang diberhentikan sementara, staf yang lebih tua tetap tinggal bekerja di hotel. Selanjutnya, bulan Desember. Sudah tidak ada dana yang tersisa lagi dan anggaran untuk membayar gaji sudah tidak cukup. Pengeluaran dan pemasukannya pun sudah tidak seimbang. Akhirnya, pada tanggal 16, RHT memasukkan dana ke RDH untuk mengcover pengeluaran. 2/3 lift sudah tidak dipakai. AC juga harus dimatikan saat malam hari. Karena standar HI yang diperketat, sehingga satu pekerja itu overwork. Dia mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh 3 orang. Karena HI dianggap tidak efektif dalam mengatasi kerugian, di akhir Desember beberapa orang yang memakai HI juga ingin memutuskan hubungan kerja tidak lama setelahnya RHT mempunyai rencana untuk memperbaiki RDH pada tahun 2003. Dan seterusnya agar bisa menjadi hotel bintang 5 yang self-funding. Pada tahun 2003, di pertengahan Januari, Dewan Direksi HI Eropa mendapat surat pemberitahuan bahwa pemerintah Cina setempat ingin mengakhiri kontrak kerjasama demi memulihkan hutang. Pengakhiran kontrak kerjasama tersebut akan dilakukan dan ditandatangani pada hari Jumat bulan Mei melalui Termination of the Management Agreement. Pengakhiran kontrak tersebut membuat seluruh manajemen ekspatriat HI mengundurkan diri dari Roaring Dragon Hotel. Setelah kepergian HI dan kembalinya GM Tian UN ke RDH, membuat hotel tersebut mengalami peningkatan terutama dari segi penghunian hotel. Setelah itu, pada awal Juni, 60 karyawan yang pernah di PHK telah dipekerjakan kembali untuk memperkuat manajemen hotel dan mengembalikan kondisi ekonomi hotel. Hasil analisis output. Dari diskusi bersama mengenai study case Roaring Dragon Hotel, kelompok kami mencapai hasil berupa penggunaan The Nedler Tasman Congress model sebagai pisau kami dalam menganalisis permasalahan. The Nedler Tasman Congress model disusun berdasarkan 4 elemen, yaitu work, people, structure, and culture. Keempat elemen ini akan mempengaruhi performance dari perusahaan. Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa output yang terjadi pada Roaring Dragon Hotel itu pada poin pertama, manajemen HI gagal dalam membangun hubungan kerja yang baik dengan para karyawan. Hal ini didasari karena perbedaan budaya dan nilai yang dianut, kurangnya pelatihan yang memadai, dan kebijakan manajemen yang ketat. Poin yang kedua, ketidakmampuan pekerja dalam menyerap informasi yang diberikan oleh HI juga menjadi faktor yang mengakibatkan
kinerja hotel menjadi buruk dan terus mengalami penurunan kinerja. Ketidakmampuan hotel internasional dalam menjalankan transformasi yang dimulai dari bulan April 2002 sampai dengan 2003 mengakibatkan pemerintah memutuskan kontrak bersama hotel internasional dan mengembalikan general manager kepada Tian Wen sebagai pengelola manajer hotel. Tentunya output tersebut bisa terjadi karena adanya input. Semua bermula pada keadaan di mana manajemen hotel RDH di bawah kepemimpinan GM Tian Wen yang tidak melakukan development. Budaya kerja yang terlalu santai, kualitas customer service, efisiensi dan efektivitas para pekerja yang jauh dari standar hotel yang bagus. Banyak pekerja yang sudah tua, yang performanya sudah kurang, pekerjaan pun sangat santai bagi para pekerja yang digaji cukup besar. Melihat tidak adanya development, pihak pemerintah memutuskan RDH memerlukan adanya modernisasi. Oleh karena ingin melakukan modernisasi, maka dibutuhkannya strategi. Pemerintah akhirnya memutuskan strategi yang akan digunakan, yaitu dengan bekerja sama dengan hotel internasional sebagai suatu organisasi dengan reputasi dan nama merek internasional yang tepat untuk mengambil alih manajemen RDH dan membantu mewujudkan potensi hotel agar menjadi sebuah hotel internasional yang terstruktur. Di bawah kepemimpinan GM Paul Fortune, pembagian tugas, aturan, dan kultur pun mengalami perubahan. Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh HI yaitu mengambil ahli administrasi front office, account, food and beverage, housekeeping, dan departemen supply. Para karyawan pun dituntut untuk bekerja dengan kondisi yang ketat dan harus bisa beradaptasi dengan baik terhadap rezim yang baru. Bagi karyawan yang gagal memenuhi standar baru tersebut, akan diminta untuk keluar. Setiap karyawan pun diberikan kontrak jangka pendek selama 3 bulan. Semua manajer dan supervisor bekerja 8 jam sehari sehingga tidak dapat melakukan bisnis pribadi mereka. HI juga menegaskan bahwa tidak ada staf baru yang akan dipekerjakan dalam waktu dekat. Dengan adanya standar kerja yang baru dari HI, banyak pekerja lama yang tidak mampu mengikuti perubahan sistem, yang dimana mengharuskan para pekerja untuk bekerja di bawah pimpinan manajer asing, di mana penggunaan bahasa yang berbeda menjadi salah satu faktor yang menambah ketidakharmonisan hubungan kerja antara manajemen dan karyawan. Bukan hanya itu saja, budaya yang ingin diimplementasikan dan budaya asli perusahaan juga sangat berbeda, sehingga hubungan kerja yang dibangun antara manajemen dan karyawan pun tidak berjalan dengan baik. Puncaknya, pada akhir tahun 2002, sudah tidak ada dana lagi yang tersisa dan tidak ada lagi anggaran untuk membayar gaji karyawan. Pengeluaran dan pemasukan hotel pun menjadi tidak seimbang. Oleh karena hal-hal tersebut, maka performance hotel pun mengalami penurunan dan menghasilkan output seperti yang dijelaskan sebelumnya. Setelah menganalisis studi case tersebut, kelompok kami memberikan solusi atau rekomendasi intervensi, yaitu dengan pemasangan teknologi di hotel RDH dan juga mengkonstruksi ulang manajemen dari RDH, membuat kebijakan baru dan membuat hubungan yang lebih aktif langsung terhadap karyawannya. Karena sebelumnya, karena akibat manajemennya kurang adanya hubungan dengan karyawan, terjadinya masalah, dan melakukan training juga terhadap karyawan mereka, dan melakukan pendekatan yang jauh lebih efektif dan melakukan evaluasi lagi tentang pendekatan antara manajemen dan juga karyawannya. Dan manajemennya harus mempelajari mengenai cross kultural juga, karena di mana manajemen dan karyawan memiliki perbedaan kultur. Dan manajemen harus selalu berusaha untuk membangun hubungan yang baik terhadap karyawan melalui feedback dan menganalisa untuk menciptakan sebuah solusi untuk masalah yang terjadi. Itu saja. Terima kasih.